Oke, thank you sudah diingetin. Oke, kalau kita ngomongin inbound marketing flywheel gitu ya, sebenarnya kita ngomongin inbound marketing aja karena flywheel itu sudah otomatis. Kalau kita ngomongnya sekarang, maka flywheel itu adalah metodologinya. Tapi kalau kita ngomongin 3 tahun lalu, maka funnel itu adalah metodologinya. Jadi yang masih bingung ya, apa sih bedanya funnel sama flywheel? Kalau di inbound, dua-duanya dipakai sebenarnya. Cuman flywheel ini adalah suksesi dari funnel. Sukses itu adalah yang disiapkan sebagai suksesor untuk menggantikan metodologi yang lama. Karena metodologi yang lama itu dirasa oleh si HubSpot itu sudah tidak relevan. Menurut mereka tidak relevan. Kalau di sesi-sesi sebelumnya, itu biasanya saya jelasin panjang lebar gitu, apa sih bedanya flywheel metodologi dengan inbound metodologi. Bedanya di siklusnya aja sebenarnya, di modelnya, dia linear atau cyclic. Kalau di inbound itu kan dia ada 4 step, sebenarnya sama kayak funnel biasa ya, attract, convert, engage, delight. Ini funneling pada umumnya. Kalau funneling inbound itu ada 4 tahapan ini. Tahapan 1 attract. Attract ini adalah bagaimana kita mendatangkan traffic, bagaimana kita memperluas jangkauan kita. Bagaimana orang yang terjangkau kita itu mau visit kita atau mendatangi akun kita, itu namanya attract. Ini strategi bagaimana mendatangkan pelanggan. Convert itu apa? Convert ini adalah strategi bagaimana orang yang datang, traffic yang datang itu memiliki komitmen untuk terus nempel ke kita. Jadi yang dikejar adalah komitmen. Biar ada bedanya. Ini menarik perhatian. Kalau convert itu meminta komitmen, komitmen itu artinya apa? Dia harus ada satu action yang menunjukkan bahwa artinya convert. Kalau di attract itu benar-benar orang baru. Jadi mulanya dia sama sekali nggak kenal sama kita. Terus kemudian kita show, kita tunjukkan konten kita. Entah itu lewat iklan, lewat endorse, atau postingan organik biasa. Yang pasti adalah tujuannya konten kita itu dilihat, kemudian ada call to action, mereka harus ngapain. Kalau mereka, rata-rata sih mereka visit kita. Kalau di iklan itu ada call to action untuk follow kita atau mungkin langsung ke marketplace atau ke landing page dan lain-lain. Nah, berarti ada satu ini ya. Ada satu call to action. Nah, kalau convert ini lebih meminta komitmen. Jadi ada 2 perbedaan ya antara model konvensional dengan yang sekarang. Kalau dulu kita mau minta komitmen orang untuk terus nempel ke kita itu ribet. Ya kayak misalnya ada iklan gitu. Iklannya mobil. Dia katakanlah Hyundai lah sekarang yang lagi rame. Hyundai lagi mau ngadain test drive. Dia mau menjaring leads gitu ya ke customer retailnya. Ketika kita mau dijadikan sasaran target prospeknya Hyundai, ketika pas lihat iklannya, biasanya disodorin sama yang namanya form. Jadi kalau old-nya itu biasanya kasih form gini. Bentuknya form. Ini ribet. Karena apa?
Kalau formnya sederhana, oke. Form sederhana itu apa? Misal tinggal naruh nama sama WA itu masih simpel lah. Tapi kalau udah setengah-setengah survei di situ, ada kayak misalnya alamat di mana, kerja di mana, penghasilan berapa, udah minta email aja sekarang itu udah termasuk cukup ribet. Makanya sekarang sesimpel mungkin. Kalau teman-teman pengen mempercepat ya, pertumbuhan database itu perhatikan bentuk form yang teman-teman bikin. Jadi sesimpel mungkin. Kalau boleh malah gateless atau ungated. Nah, jadi ada dua model sebenarnya. Ini berarti gated. Gated itu berarti dia dicegah. Dicegah dengan gerbang. Kayak misalnya saya mau share ebook. Nah, terus kemudian ketika orang ngeklik itu masih harus ngisi data. Nama, email, nomor telepon, kerja di mana, punya karyawan berapa. Biasanya untuk ngukur seberapa besar bisnisnya, target market kita kan karyawan berapa dan lain-lain. Itu namanya gated. Gated itu artinya digerbangin. Jadi orang harus melewati gerbang itu untuk menikmati konten kita. Yang kedua itu modelnya ungated. Ungated itu apa? Ungated itu nggak digerbangin. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu difilter dulu, nggak perlu dikasih form. Anda harus ngisi nama, WA, email dan lain-lain. Ini pendekatan terbaru itu lebih banyak ke ungated, artinya nggak digerbang. Tanpa apa-apa, misalnya saya mau ngasih form, ya udah kasih CTA untuk langsung download. Bahkan kalau misalnya kita main di LinkedIn, itu e-book-nya udah disodorin duluan. Nah, terus bagaimana kita menjaring leads-nya? Cara menjaring leads-nya adalah setelah mereka menikmati konten kita di e-book itu, atau mungkin di video-video yang kita bikin. Nah, itu baru di ujungnya dikasih link untuk kasih identitas, diminta identitasnya. Ya minimal email sama WA. Bedanya apa antara gated dengan ungated? Kalau gated, ini database yang kita generate ini kecenderungannya tinggi. Ini saya kasih plus minusnya ya. Nah, ini dari dua number of database. Sorry, aku langsung coret-coret di sini aja. Number of database-nya tinggi, tapi kelemahannya adalah di nanti relevansi. Relevansi ini kaitannya dengan quality. Sorry. Nah, kalau gated, ini number of database-nya tinggi. Kenapa? Karena kan orang mau ngelihat konten kita aja, mau lihat e-book kita aja, mau nyobain tools kita aja, itu harus kasih database ke kita. Itu tinggi. Tetapi secara quality itu relatively low. Artinya apa? Meskipun database kita banyak, itu masih belum terfilter. Karena ya orang kasih dulu aja lah. Kadang banyak yang ngasihnya ngawur aja. Ngasih ngawur aja, yang penting masuk database biar bisa download e-book kita. Nah, beda dengan model ungated. Number of database itu mungkin bisa jadi dia low to medium, tergantung dari kualitas konten kita ya. Tapi quality-nya high. Artinya apa? Orang kalau nggak menikmati konten kita dan dia ngerasa klik, oke, ini memang konten ini aku cocok, gitu. Makanya aku isi. Ya, misalnya kita mau jualan apa nih? Kita mau jualan misalnya service konsultasi HRD gitu untuk korporasi-korporasi gitu. Nah, kita biarkan aja mereka nge-explore konten-konten kita, entah itu lewat video, entah itu lewat e-book, entah itu lewat channel-channel YouTube yang kita kasih linknya gitu. Ketika mereka seneng, mereka cocok, mereka put nomor di situ, kasih nama di situ, itu udah pasti qualified. Artinya mereka udah seneng sama konten-konten kita, mereka menyukai profil kita, baru mereka put
number itu. Nah, mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Sebenarnya sih kalau kalau saya sangat sarankan itu lebih baik bermain di ungated aja. Karena apa? Kalau misalnya posisi sekarang itu gated itu sudah saturasi. Saturasi itu maksudnya orang lebih banyak karena mungkin secara guru sama gitu ya. Rata-rata semuanya diarahkan untuk bikin form, bikin kolam, dan lain-lain. Orang sudah mulai alergi dengan itu dan bisa mendeteksi. Makanya ketika tiba-tiba belum ngapa-ngapain, udah diminta kasih database, orang udah mulai curiga dan bahkan udah ngapain juga konten belum jelas juga gitu. Kenapa aku harus ngasih database biasanya gitu. Tapi kalau mereka kita biarkan explore konten kita dulu gitu. Misalnya kita mau nawarin skincare, tapi di situ udah kita kasih dulu tips-tips gimana ngerawat kulit, gimana memahami tipe-tipe skincare yang cocok untuk kulit kita. Jadi kita udah mengedukasi mereka dulu, kontennya bermanfaat dan lain-lain. Mereka seneng dan akhirnya mereka memberikan database ke kita. Nah, bentuk lainnya adalah sekarang cara meminta komitmen dari leads itu juga berbeda. Kalau dulu aku bilang ya, itu harus bentuk database konkret ya kayak misalnya WA, email, terus ya katakanlah nama perusahaan dan lain-lain itu database konkret. Nah, sekarang tidak harus langsung seperti itu. Kayak misalnya follow atau subscribe itu juga salah satu bentuk komitmen. Karena yang kita cari itu sebenarnya komitmen, bukan database-nya. Ingat ya, komitmen yang kita kejar. Nah, tapi kalau kita pakai light model, kalau ini kan tadi gated versus ungated gitu ya. Dikasih gerbang form atau tidak gitu. Nah, sekarang light atau kompleks model. Nah, sekarang ini dari tipe database-nya itu ada dua sebenarnya. Tipe database yang light atau kompleks. Light itu seperti apa? Kalau light itu sebenarnya kita nggak minta komitmen yang berat-berat. Kita minta mereka follow kita aja gitu. Itu sudah sesuatu yang powerful zaman sekarang karena seni berperang mencari attention atau perhatian zaman sekarang itu sengit banget gitu. Orang bahkan jor-joran sampai rela bakar duit. Ya, sekarang memang trennya seperti itu, ikoi-ikoyan, terus habis itu kasih voucher gratis dan lain-lain. Gitu. Ya karena aku bermain di startup juga gitu. Ya ada kayak gitu-gitu tuh masih ada. Gimmick-gimmick. Gitu. Nah kalau kita nggak punya dana cukup itu berat. Makanya lebih baik memastikan leads kita berkualitas. Itu jauh lebih penting dibandingkan dari number of database. Kalau database banyak tapi nggak berkualitas, ya untuk apa gitu? Karena kalau kita ngomongin inbound marketing flywheel, ya itu ada dua goal sebenarnya. Yang pertama kan kita bukan hanya menciptakan closing. Kita nggak cuma mencari closing. Closing itu adalah bagian dari impact. Tapi yang terpenting adalah evangelism yang kita ciptakan itu di situ. Goalnya di sini sebenarnya. Nah, evangelism and advocacy. Nah, funneling atau inbound funneling itu didesain itu attract, convert. Sorry, ini close ini aku salah sampai nggak sadar kalau bikin kesalahan. Ya, ini bukan engage, ini closing. Ini closing. Jadi
rata-rata goal funnel itu mesti di sini, di closing. Ya mau nggak mau kan orang pikiran gimana sih cara naikin omset gitu. Itu biasanya jadi goal utama. Nah, bedanya kalau di inbound itu cuma ketambahan satu ini aja. Delight. Delight itu adalah seni bagaimana merubah, kalau closing kan output-nya customer gitu. Bukan hanya berhenti di customer, tapi customer itu menjadi promoter. Promoter yang ikut mempromosikan produk kita, yaitu namanya impact dari delight. Makanya marketing 4.0, marketing yang sekarang itu goal-nya itu di sini sebenarnya. Evangelism and advocacy. Jadi kita mendirect orang untuk ikut mempromosikan produk kita. Entah dia sudah closing atau belum closing. Jadi database yang disasar itu sebenarnya dua. Kalau kita ngomongin inbound marketing itu database yang disasar itu dua. Di convert ini kan output-nya leads. Kalau attract ini kan output-nya traffic. Kita mengundang orang untuk datang, nah itu namanya traffic. Kalau convert ini kita mengundang orang untuk berkomitmen. Itu namanya leads. Jadi di sini itu namanya sudah leads atau prospek. Nah, di convert ini namanya leads. Nah, kalau closing ini output-nya itu customer. Nah, ini traffic. Kalau ini leads, kalau closing ini customer. Kalau ini promoter. Nah, ini output ya. Berarti kalau di sini ya nanti naikin CTR gitu, click through rate, yang penting orang datang. Kalau di sini berarti naikin conversion rate, jumlah leads-nya naik, orang yang datang kemudian memiliki komitmen itu jumlahnya berapa, gitu. Kalau ini closing, yang memiliki komitmen dan bisa di closing menjadi customer itu jumlahnya berapa. Nah ini closing rate-nya seperti itu. Nah promoter ini higher level lagi. Jadi level yang lebih tinggi lagi. Orang yang sudah menjadi pelanggan, kemudian dia puas dengan produk dan layanan kita, dan dia terkonversi menjadi promoter. Jadi marketing 4.0 itu sebenarnya berfokus di sini. Bagaimana menciptakan evangelism and advocacy. Cuman permasalahannya adalah, kalau kita hanya mengandalkan promoter itu dari orang yang sudah beli, itu too slow. Terlalu lambat. Kenapa terlalu lambat? Karena kan kalau kita ngomongin funneling, funneling itu kan modelnya selalu ini kan, selalu corong seperti ini kan. Nah ini funneling kan modelnya kayak gitu. Ini saya ulang-ulang terus ya, biar makin ngelontok teman-teman. Nah, ini traffic, ini leads-nya. Ini customer. Ini promoter. Nah, artinya apa? Kalau kita pakai model yang lama, promoter itu hanya tercipta dari customer, itu too slow, terlalu lambat progres kita. Anggap aja di sini 10.000 orang gitu, 10.000. Umumnya kalau misalnya 10.000 jadi conversion 2% aja udah bagus, tapi kita ambil gampangnya aja lah, 1.000 gitu ya. Dari 1.000 yang terkonversi menjadi customer itu 10% juga, berarti jadi 100. 100 yang benar-benar suka, terus kemudian melakukan repeat buying, kemudian dia benar-benar mempromosikan produk kita berapa? 10 aja udah bagus. 10 aja udah bagus. Ya, kalau kita bayangkan di sini ya perhitungannya ya, simpelnya di sini. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan jumlah customer untuk dikonversi menjadi promoter ini, dari angka yang 100 ini, itu kecil. Tapi kalau kita melirik yang ini,
leads ini langsung kita belokkan menjadi promoter. Nah, ini bisa kita belokkan langsung menjadi promoter. Ini bisa. Jadi promoter itu bisa loncat. Jadi nggak harus jadi customer dulu, tapi dia bisa langsung menjadi promoter. Jadi leads jumping ke promoter bisa. Makanya si foundernya inbound itu ya, dia merevisi nih. Kayaknya kalau aku pakai model yang ini, model yang corong ini, segitiga terbalik, piramida terbalik ini, itu udah nggak relevan lagi sekarang. Kenapa? Karena ternyata promoter itu bisa diciptakan dari leads aja. Dari leads saja sudah bisa ikut mempromosikan produk kita. Artinya apa? Banyak orang yang tiba-tiba berubah menjadi advocates, menjadi promoter, tapi dia belum benar-benar beli produknya. Hanya dari apa mereka bisa seperti itu? Hanya dari konten. Gara-gara mereka senang dengan sebuah konten, merasa konten itu memberikan value yang luar biasa, akhirnya dia convert menjadi promoter. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin, balik lagi ya, jadi konteks kita kan pagi ini kita ngomongin tentang customer relationship management ya. Jadi intinya flywheel itu sebenarnya di sini sebenarnya. Customer relationship management. Artinya apa? Flywheel itu impossible, nggak mungkin dijalankan tanpa ada sistem CRM atau pengelolaan database dari customer. Nah, cuman Bapak Ibu harus paham, definisi customer versi flywheel dengan marketing konvensional itu sudah berbeda. Sudah jauh gitu loh, sudah lumayan jauh. Kenapa? Karena di sini customer versi flywheel itu ada dua sumbernya. Yang pertama dia datang dari real customer yang sudah closing, sudah melakukan pembelian. Yang kedua adalah dia datang dari leads. Ada dua sumbernya. Kalau konvensional, customer itu hanya datang dari closing. Sampai sini bisa dipahami kah? Nah, ini kalau konvensional ya. Konvensional yang ini, yang linear ini. Yang konvensional itu sumbernya hanya datang dari closingan. Gitu. Customer itu hanya output dari closingan. Tapi kalau di model flywheel, sumbernya customer ini ada dua. Satu leads, satunya lagi customer. Sampai sini bisa dipahami dulu. Cek suara. Sorry. Oke. Paham ya? Atau yang masih bingung? Karena ini basic ya. Coach mau tanya, berarti ada sistem yang kayak meloncat ya, jadi udah pola pikirnya nggak kayak linear gitu ya, Coach ya? Makanya betul. Jadi makanya si Brian Halligan sama Dharma Shah itu mengganti modelnya seperti ini. Mengganti modelnya sebagai cyclist. Coba yang kalau kita amati ya. Kalau kita amati, kalau di model konvensional itu kan ada proses attract, convert, close atau closing, terus ada delight. Nah, ketika dia dirubah menjadi model roda, itu cuma ada 3 fase. Yang pertama attract, terus ada engage, terus ada delight. Nah, coba saya pengen tanya ke Bapak Ibu yang ada di sini. Satu proses yang hilang apa? Yang nggak dimunculkan di roda flywheel apa coba? Boleh respon di chat. Mas Pras jawab closing. Closing, oke. Okay.
konversi. Nah, oke. Nah, yang paling mencolok itu betul closing sebenarnya. Closing. Jadi di inbound itu benar-benar dikikis satu pemahaman bahwa tujuan dari kita melakukan funneling itu hanya untuk menciptakan closing, itu benar-benar dikikis. Karena kalau kita benar-benar bermindset seperti itu, maka kita hanya akan berpikir, kalau kita nggak memulai dari awal, membangun traffic dari awal, itu kita nggak akan kejadian closing. Jadi kalau kita mindsetnya seperti itu, kita hanya berpikir gini nih, nah top bottomnya cuman kayak gini. Padahal closing itu bukan selalu di-generate dari awal. Kalau customer bisa mempengaruhi customer yang lain, dia bisa menghasilkan closing. Dan leads, jika dia bisa mendatangkan leads yang lain, dia bisa menghasilkan customer juga. Artinya apa? Leads juga berpotensi mendatangkan closingan. Makanya di sini goal dari flywheel dengan customer relationship management-nya itu bukan hanya closingan, karena closingan menurut mereka itu hanya impact jangka pendek aja. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana membuat orang yang ada di circle-nya ini, jadi di tengah ini isinya kan customer, ini isinya leads plus customer hasil closingan. Semoga nggak ini ya, semoga nggak bingung ya. Jadi di sini isinya dua, list dan customer hasil closingan. Jadi orang-orang yang ada di sini, di buletan ini, itu benar-benar diharapkan untuk bisa mendatangkan leads, mendatangkan traffic yang bisa dikonversi menjadi customer juga. Nah, jadi nggak selalu harus ngiklan dulu, endorse dulu, baru dapatin closingan. Tetapi lebih banyak referral, word of mouth, itu yang lebih ditekankan dibandingkan dengan ngiklan, endorse, dan lain-lain. Bukan berarti iklan endorse nggak penting ya, tetap itu nanti ada di bagian dari sistem sales dan marketing kita. Tetapi yang terpenting adalah evangelism and advocacy ini, bagaimana mendatangkan word of mouth agar dapat traffic baru dan lain-lain gitu. Bentar, ada suara yang masuk ya. Oke, nah itu filosofi dasarnya. Jadi kita harus berpikir, ini aku clear dulu. Tujuan kita menjalankan CRM itu bukan hanya mengelola customer ya, tapi juga leads. Itu yang akan menjadi sasaran kita. Nah, ini kalau disusun lebih rapi, tahapannya flywheel dengan CRM-nya itu kayak gini. Goal dari Attract itu menciptakan, membangun brand awareness. Gimana orang bisa kenal dengan produk kita, kenal dengan brand kita, itu ditekankan di sini. Menekankannya gimana? Ya bisa dengan konten, dengan endorsement, dengan iklan, dan lain-lain. Kalau ngomongin parameternya apa? Parameternya ya bisa click-through rate, ada conversion rate, ada monthly site visit, berapa orang yang berkunjung ke web kita, ke Instagram kita, terus jumlah followers, ini adalah bagian dari awareness, bagian dari attract. Nah, sekarang kita ngomongin evangelism. Evangelism ini triggernya ada dua. Yang pertama adalah dari proses engage, yang kedua adalah dari proses delight. Proses engage artinya kita di sini benar-benar di drive bagaimana orang yang sudah datang itu nggak boleh keluar. Prinsipnya flywheel itu seperti itu. Cuman
Kalau kita cuma nahan orang, datang nggak boleh keluar, tapi kita nggak kasih suguhan apa-apa, yang nggak mungkin betah mereka. Jadi, seninya di sini adalah bagaimana leads itu betah. Ini filosofinya harus ketangkep dulu ya. Bagaimana orang yang sudah datang, sudah follow kita, sudah masuk di grup kolam-kolam yang kita bangun, itu mereka nyaman dan bahkan mau terus berinteraksi dengan kita. Karena menjaga mereka tetap antusias aja itu tantangannya luar biasa. Saya sering ketemu dengan ini ya, dengan pebisnis yang ketika saya tanya, resellernya berapa? 500 gitu. Yang aktif berapa? 12 orang. Bayangin dari 500 ke 12 itu gap-nya jauh banget. Memang seberapa sering disapa gitu. Kalau disapa tiap hari, seberapa sering dikasih value mereka. Maksudnya diajak ngobrol, kendalanya di pasar seperti apa, kendalanya jualan seperti apa, gimana mereka bikin konten gitu. Terus gimana kalau ketemu customer kayak gini, diajak curhat dan lain-lain, itu enggak. Jadi kalau cuma sekedar nyapa, sharing konten, sharing material promo, itu semua orang juga ngelakuin itu. Cuman apa yang membedakan antara kita dengan kompetitor? Kalau kita melihara reseller, melihara agen dan distributor, itu tantangannya besar. Rata-rata mereka orientasinya bukan hanya single brand, tapi biasanya multi brand. Apalagi kalau brand kita belum terlalu menguntungkan buat mereka. Biasanya mereka nggak cukup pegang satu brand. Nah, bagaimana kita bisa tetap eksis gitu di antara beberapa brand yang mereka pegang? Itu kalau kita menggunakan channeling seperti itu, gitu. Agen, distributor, reseller, dan lain-lain. Bagaimana kalau misalnya kita ke end user? Sama. Kalau misalnya kita ke end user, kita main ke B2C gitu. Jangan cuma end user dimasukin ke kolam terus didiamin. Udah lama tapi nggak dikasih apa-apa gitu. Ya mereka nggak betah. Sama kayak kita datengin tamu ke rumah kita, sudah 1 jam, 2 jam nggak dikasih minum, nggak dikasih cemilan, nggak dikasih makan gitu. Ya nggak betah mereka. Ya pasti mereka pergi. Ya makanya sistem pengelolaan database itu lumayan kompleks gitu, lumayan kompleks. Jadi bukan hanya memikirkan bagaimana kita ngumpulin database. Kalau ngumpulin database sih semuanya bisa. Bahkan main kasarnya kita beli aja bisa gitu. Database kita beli aja bisa. Tapi tidak semua orang bisa manage database. Manage itu mengelola database itu bukan hanya ngumpulin database, tapi membuat mereka nyaman dan betah. Tantangan terbesarnya di situ. Jadi gimana membuat mereka tetap bisa nyaman dan betah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Masih Belajar. Iya. CTR apa CTR? CTR itu click through rate. Click through rate itu maksudnya kita ngiklan, di situ ada linknya. Oh iya. Nah itu CTR itu tuh. Biasanya sih Itu CTR Facebook Ads kan? bisa Facebook Ads, bisa kalau misalnya kita pakai SEM SEO yang berbayar, Google Ads itu bisa. Ya. Kalau offline, mungkinkah kita bisa diukur ukurannya? Kalau offline itu, nah ini ada agak tricky dikit ya, agak ngetrik dikit. Kalau misalnya anggap aja ya, ada di beberapa klien itu yang channelingnya memang offline banget. Gitu. Satu dia pakai baliho, pakai billboard. Jadi dipasang di pinggir jalan. Ngukur CTR-nya gimana? Nah biasanya kita pakai tricky ya, misalnya pakai promo apa gitu. Jadi dibedakan channelingnya. Kalau misalnya dengan menggunakan billboard, kita misalnya promo Merdeka, berarti yang customer yang nanyain promo Merdeka itu datangnya dari situ. Oke, berarti menggunakan pola promo yang berbeda ya, dipisah ya. Nah, so far karena kita susah nge-track-nya, tricky-nya seperti itu. Atau mungkin kita bikin satu promo yang nanyain produk tertentu, SKU tertentu, itu bisa. Jadi misalnya channel tertentu yang dipromoin ini, channel yang lain yang dipromoin ini, itu bisa.
Kalau misalnya bukan kode promo. Oh, ya. Mas ada Iya. rekomendasi untuk belajar lebih dalam tentang inbound ini? So far kalau buku itu masih arah filosofikal ya, bukunya si Yang praktikal. Jim Collins, Go to Great. Ada apa? Kalau iya, kalau biasanya sih saya belajar langsung dari HubSpot. HubSpot kan ada academy.hubspot.com. HubSpot-nya ya? Oh, oke. Di situ ya? Langsung di akademinya. Jadi mereka punya, kalau nggak salah kayak gini sih, saya chat alamatnya. Tapi kurang lebih kayak gini. Jadi di situ udah paket lengkap sebenarnya. Paket gimana ngelola leads, ngelola customer dan lain, ada semua di sana. Dan ada sertifikatnya. Misalnya setiap segmen itu ada sertifikatnya. Kalau kita mau belajar SEO, Facebook Ads, itu ada sertifikatnya di sana. Cuman memang biasanya kita belajarnya di HubSpot, tapi tools-nya pakai yang lain. Kayak misalnya kalau aku pakai apa ya, Sprout Social, atau kita ada pakai lokal juga, gitu, CRM lokal juga. Kalau Banyak sih. Gimana? Gimana? Saya lagi Pak, baru subscribe kontak.com. Kontak itu tools juga. Untuk WhatsApp. Iya. Sekali lagi biasanya tools itu masih sebatas bagaimana kita gathering database, collecting database, kemudian mekanisme untuk ngirim pesannya. Itu aja sih. Cuman kita paling butuh nambahin kira-kira nanti konten manajemennya seperti apa. Konten manajemen itu kan tadi kan ada 3 tahapan ini. Attract, engage, delight. Konten untuk attract itu beda dengan konten untuk engage dan beda dengan konten untuk delight. Apalagi kalau kita ngomongin engage ini ya. Engage ini bisa beberapa kali tahapan. Orang yang 1 kali nerima pesan kita, 2 kali nerima pesan kita, 3 kali menerima pesan kita, itu nggak boleh menerima pesan yang sama. Nah, itu sebenarnya manajemennya di tools CRM itu seperti itu sih, biar nggak overlapping. Karena kalau bayangin ya, kita menerima pesan, misalnya saya ngomongin tentang CRM, terus habis itu saya kirim lagi CRM, tapi pesannya tetap sama gitu, nggak ada upgrade-nya, pasti orang yang nerima juga bakal jenuh gitu ya, pasti bakalan jenuh. Nah itu nanti challenge-nya di situ. Kalau kontak itu bagus di manajemen database-nya bagus ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, Mas Andika, mau Mas Andika? Ya, terkait ini kalau misalkan teknis, ini mungkin lebih ke teknis ya. Kalau CRM itu bagusnya apakah dimasukin ke dalam satu grup, jadi satu broadcast untuk semua orang gitu, atau satu-satu gitu? Itu gimana bedanya? No. Aku lebih menyarankan untuk labeling sih, Mas. Labeling kalau broadcast untuk semua orang itu untuk tipikal pesan yang memang ditujukan untuk ke semua orang. Tapi kalau tujuannya untuk engage, apalagi untuk educate market, itu harus ada labelnya. Oh, ini baru pertama kali gabung, sudah berapa lama gabung, itu harus ada labelnya. Maksudnya ketahuan lah. Dia tahapannya seperti apa. Karena ya seperti yang aku sampaikan tadi ya. Kalau kita main generik gitu, satu pesan kayak misalnya gini. Kalau di Evapora gitu ya, paling yang bisa di-broadcast ke semuanya ya pengumuman kalau kelas apa gitu. Tapi di situ sebenarnya ada kelompok-kelompok lagi, kayak misalnya dari kelompok kelas itu masih ada kelompok mentoring. Jadi ada step gitu. Masing-masing pesan untuk kelompok tadi beda banget. Jadi yang aku kirim ke grup mentoring, ke grup kelas, sama ke grup umum itu udah pasti beda. Makanya kalau ditanya apakah harus segmented, tergantung tujuannya gitu. Kalau tujuannya awareness saja dan semua orang butuhnya pesan yang sama, for your information aja itu bisa pakai blast.
Tapi kalau sangat spesifik, apalagi sifatnya mengedukasi pasar gitu, itu harus dilabel segmented. Itu perbedaannya. Oh, oke, di sini sebelum, karena kan kalau kita ngomongin customer relationship management itu erat kaitannya dengan database. Jadi step back sedikit gitu ya, mundur sedikit ya. Kalau tadi kan goal kita itu, goal attract itu sebenarnya mendatangkan traffic, kemudian traffic yang sudah datang itu kita konversi menjadi leads. Nah, leads ini bisa bertumbuh jika traffic kita gemuk. Singkatnya seperti itu sih. Kalau aku menyebutnya itu rich traffic, kaya, trafficnya kaya. Model sederhananya seperti itu. Nah, kayak kemarin aku coba eksperimen dengan Instagram. Instagramku itu kemarin followernya masih 7.000-an. Tetapi dalam 1 mingguan itu aku bisa nge-reach, coba aku cek insight udah berapa sekarang. Aku bisa nge-reach 2,8 juta akun. Yang engage 45,4K. Itu secara konvensional algoritma sosial media biasa itu nggak mungkin. Itu susah. Dan itu juga kalau benar-benar dipolakan itu cukup susah karena kadang dari si pihak pemilik platform sendiri itu juga ini nggak bisa ditebak algoritmanya. Jadi cara menebak kita ya paling dengan melakukan experimenting itu tadi. Jadi kita nyoba gimana dengan misalnya kalau TikTok gitu ya. TikTok awal-awalnya dulu dia bikin TikTok itu royal banget, exposure itu royal banget. Karena konten apa aja itu bisa jadi hampir kita nelorin konten gitu minimal dapat view gitu ya 1.000 gitu dapat. Ini di sini ada Zerone juga gitu. Dulu masih berjuang itu Mas Hendrik ngumpulin ini ya, masih belum banyak pemain TikTok. Ini Zerone dengan siapa ini? Aku tadi lihat ada Zerone dengan Mas Hendrik, kita dengan siapa tadi? Zerone ini luar biasa. Aku lihat eksperimennya mereka itu luar biasa. Jadi ini di bisnis autocare. Zerone itu ada di bisnis autocare. Tapi konten-kontennya itu benar-benar paket lengkap. Paket lengkap. Awalnya masih experimenting gitu ya, masih eksperimen gitu dengan banyak konten. Tapi akhirnya makin spesifik. Mereka fokus di edukasi. Coba nanti TikTok Zerone Japan gitu, silakan dibuka. Jadi ada konten-konten yang menarik dari aku masih ngikuti sampai sekarang karena sering aku jadiin study case gitu. Perkembangan konten mereka luar biasa. Konten mestinya gini kan, kalau secara logika itu konten itu mengerucut gitu ya. Attract itu ya cuman buat ngumpulin traffic, engage itu buat edukasi. Biasanya exposure-nya attract itu selalu lebih tinggi dibandingkan engage. Engage itu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan konversi, karena kan konversi atau closingan kan niatnya kita memang nyari duit gitu. Biasanya kalau konten-konten niatnya buat nyari duit itu ya viewernya nggak banyak gitu. Tapi konten-kontennya Zerone itu keren-keren. Jadi ada yang kayak misalnya dia jualan formula anti tikus gitu ya, formula anti tikus, tapi exposure-nya sampai 3,5 juta. Pokoknya di atas 2 jutaan lah. Konten-konten seperti itu, tapi viewernya tinggi banget. Gitu. Nah, itu menarik. Yang menjadi fokus kita sebenarnya di situ sebenarnya. Kita bereksperimen bagaimana kita punya rich traffic. Rich ini muaranya, istilahnya gini, ujungnya. Karena kalau kita nggak punya traffic yang kaya, gitu, bagaimana mungkin kita bisa menambah database leads yang banyak. Kalau kita nggak punya leads yang banyak, bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan closingan atau omset yang tinggi. Nah, ini sebenarnya pakai basic conventional funnel dulu ya.
Karena kita startnya dari situ. Baru nanti kalau semuanya sudah jalan, kita bisa mendatangkan traffic dari leads atau dari customer. Leads yang mendatangkan leads yang lain dan customer yang mendatangkan customer yang lain. Dari mana mereka semua itu datang? Kalau leads itu bisa kita trigger dari konten. Cukup kita trigger dari konten. Kalau kita bisa membuat orang senang dengan konten-konten kita, misalnya konten yang edukasi, konten yang menarik, itu dia bisa mendatangkan traffic baru. Bagaimana? Dia nge-share konten-konten kita. Nah, itu namanya bagaimana generate leads baru dari leads yang sudah ada. Nah, yang biasa aku pakai kalau misalnya pas mentoring itu kita pakai yang namanya rich traffic. Rich traffic itu apa? Rich traffic itu sebenarnya singkatan dari 4 prinsipal yang harus ada ketika kita mau menggenerate traffic. Apa aja itu? Kalau kita ngomongin traffic itu nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya reach. Ini yang harus kita audit, Bapak Ibu ya. Sebelum kita ngomongin jauh tentang CRM, kita harus mengaudit ini. Reach itu audit kok putih. Bentar. Audit resource yang kita punya. Oke ya. Kita harus bisa melakukan audit dulu. Jadi sebelum kita ngomongin CRM, karena ini adalah basicnya gitu ya, fundamentalnya. Kita harus melakukan audit reach dulu. Jadi jangan sampai kita on yang kita miliki situasinya seperti apa. Ini on channel. Yang diaudit apa sih? On channel kita dulu. Misalnya kita punya apa? Kita punya IG. Follower berapa? Engagement rate berapa? Karena enggak selalu ini ya berbanding lurus gitu. Bisa jadi saking bagusnya konten-konten kita gitu. Follower kita mungkin nggak banyak, di bawah 10.000, tapi bisa jadi karena kualitas konten kita bagus, engagement rate kita tinggi, itu bisa jadi. Ini identifikasi semua yang kita punya apa gitu. Ya mungkin marketplace gitu. Marketplace kan sekarang ada follower-followeran juga kan, sama aja. Ini kita identifikasi dulu. Kalau kita set target, goal itu harus ngaca. Ngaca itu maksudnya kita harus audit dulu. Benar nggak sih dengan goal yang kita setting itu resource yang kita miliki sudah mendukung. Goals itu kan revenue sama dengan quantity dikalikan price. Ya. Karena ini erat kaitannya dengan ini. Misalnya kita ngeset 1 bulan mau berapa? Mau katakan 500 juta. 500 juta harga item yang kita jual berapa? Gitu. Misalnya item yang kita jual 1 jutaan. Kita jualan apa nih? Gamis yang premium gitu harga 1 jutaan gitu. Kalau merek-merek seperti si Sesa gitu harganya ya bisa 2,5 juta sampai 5 juta. Iya, nggak aja gamis cukup premium lah, 5 juta berarti kita harus dengan 500 items. Nah, 500 item ini kita punya historicalnya nggak? Historical itu maksudnya gini. Di data kita itu setiap orang yang nanya berapa itu bisa closing. Perbandingannya berapa? Apakah 10:1? Itu artinya 10%. Apakah 5:1 gitu. Itu kita harus tahu historicalnya. Nah, ini yang akan kita cek gitu. Inline nggak dengan yang kita punya ini? Jangan-jangan itu jauh gitu. Kita ngotot punya mentargetkan sekian, 500 juta, harga barang 1 juta, terus kemudian closing rate masih di angka katakanlah
closing rate 10%. Ini lumayan kecil ya. Closing rate 10%. Tapi ininya nggak mendukung. Misalnya follower IG gitu masih di 5.000 gitu. Kalau di 5.000 kita ngomongin organik kan, 5% kejangkau itu aja udah bagus banget gitu. Artinya reach-nya kalau 5.000 itu berarti berapa? 5.000 ya 10%-nya aja 500. Berarti kalau ini 250 reach. Nah, follower kita berkualitas atau tidak sih? Kalau misalnya kita follower cuman ngumpulin sekenanya gitu ya, ngumpulin sekenanya ya berarti low quality banget. Dari 250 ini yang beranjak mau jadi leads, yang benar, ini kan sebenarnya follower itu sebenarnya posisinya sudah lead. Yang dia mau tanya dan sampai closing dari 250 ini berapa kira-kira? Anggap aja 10%, itu cuma 25 aja. Kalau, sorry. 10% ini pakai rule of thumb 10% ya, biar enak. Nanti sesuaikan dengan kemampuan bisnis masing-masing, karena nanti menyesuaikan hitungannya. 10% aja ini cuman 25. Anggap aja yang namanya 25. Dari 25 tanya, yang closing berapa? Yang closing, kalau misalnya 10% ya kurang lebih 2 atau 3. Dengan model seperti apa kita bisa menghasilkan 500 closingan dalam 1 bulan? Gitu. Nah, ini yang menjadi menjadi formula yang wajib kita temukan. Karena kalau kita melakukan audit, terus kemudian angka-angka kita nggak mendukung, mau tidak mau kita harus support. Jadi kita bikin support sistemnya. On channel tidak mendukung, maka kita siap-siap bikin yang namanya support sistemnya. Apa itu? Ya, earn channel. Jadi ngomongin support system itu sebenarnya ada 2 ya. Paid channel. Yang kedua adalah model kolaboratif. Paid channel ini apa? Paid channel ini ya endorse, iklan. Nah, kalau tadi di tulisan yang saya broadcast gitu saya sempat menyebutkan yang kasusnya Pak Budiman, itu beliau posisinya ada di 5.000K. Terus kemudian mentarget omset di angka ratusan juta gitu. Itu nearly impossible dengan jumlah quantity dan price yang dijual gitu. Akhirnya apa? Mau tidak mau beliaunya menggunakan support system paid channel. Jadi ngendorse orang yang dianggap memiliki authority di wilayah tersebut. Dalam case ini sebenarnya di wilayah Makassar, di wilayah Makassar. Jadi mencari orang yang secara style jadi rujukannya orang Makassar itu siapa. Dia incer satu nama, dia kontrak dalam beberapa bulan. Di bulan pertama aja udah langsung membantu peningkatan omset bisa sampai 100%, langsung 2 kali lipatnya. Artinya apa? Penyakitnya itu sebenarnya awalnya di reach. Jadi sebelum kita ngomongin strategi yang aneh-aneh gitu ya, kita itu problemnya di mana sih? Kita harus tahu dulu ya, paham situasinya dulu. Kita masalahnya di mana? Jangan ngomongin konten, jangan ngomongin hal-hal lain gitu. Jangan-jangan kita secara reach aja miskin gitu. Maksudnya nggak menjangkau banyak orang. Kalau itu aja kita kurang, konten sebagus apapun, ya paling banyak yang dijangkau ya ini aja.
Kecuali kalau kita bikin konten yang viral banget. Tapi dalam eksperimen saya, misalnya dalam beberapa hari ini aja gitu, aku dalam seminggu itu di 1 hari bisa eksperimen dengan 5 konten gitu. Itu yang bener-bener traction-nya bagus itu bisa jadi 1 gitu. Kadang nggak ada sama sekali, kadang munculnya di hari keduanya gitu. Bisa jadi seperti itu. Makanya kalau kita hanya mengandalkan organik, itu bisa tapi butuh waktu. Dan itu susah diprediksi. Makanya kalau kita memang belum menemukan pola, lebih baik kita bikin yang langsung yang sudah terukur. Jadi pakai paid channel. Bisa endorse, bisa iklan. Endorse pun itu tetap butuh eksperimen. Nggak bisa kita misalnya, oh ini followernya sekian, engagement rate-nya sekian, kalau aku hire dia gitu, estimasi aku dapat engagement sekian, terus estimasi closing sekian. Itu hitungan di atas kertas, tapi nanti prakteknya pasti beda. Pasti beda. Jadi dalam perjalanannya sebelum menunjuk ke satu influencer, itu sudah eksperimen dengan beberapa endorser dulu sampai ketemu yang benar-benar cocok dengan itu. Jadi saya sampaikan yang nggak enaknya dulu lah. Jadi bukan berarti kalau kita endorse itu langsung otomatis engagement naik, follower naik, closing naik, enggak. Tetap harus ada ini. Apalagi yang nggak nambahin paid channel gitu. Yang nggak nambahin paid channel. Cuman bedanya adalah nanti kita dengan konvensional model gitu. Kalau funnel yang benar-benar konvensional kan kalau nggak ngendorse, nggak ngomset. Itu yang mindset yang benar-benar harus dibenahi. Jadi mindset yang baru adalah ketika kita melakukan booster dengan endorse atau iklan, cari satu impact gimana caranya ini. On channel kita itu gemuk lagi, ikut gemuk. Jadi ada imbal balik, gedein on channel. Kalau marketing trifecta kan ada 3 sebenarnya ya. Ada on channel, terus ada paid channel, satunya lagi apa? Earn channel. Jadi marketing trifecta itu ada 3. Earn channel. Jadi bagaimana eksperimen saya dari akun yang follower cuman 7.000 itu bisa merich 2,3 juta orang gitu. 2,5 juta orang sekarang. Itu dapat dari earn channel. Jadi earn channel ini ketika konten kita direkomendasikan oleh si pemilik platform gitu, oleh si Instagram, oleh si TikTok gitu, sampai dia menjangkau banyak orang dan cukup viral gitu. Itu earn channel. Earn channel ini saya sendirikan karena susah banget diprediksi. Yang bisa kita lakukan adalah konsisten konten dan melakukan evaluasi. Itu sih. Kecuali Anda adalah Deddy Corbuzier gitu, atau Raffi Ahmad gitu yang secara basis audiensnya sudah gede gitu, katakanlah nyeprot apapun itu bisa jadi langsung viral gitu, kayak misalnya Rafathar aja ya, Rafathar dia di mobil nyanyiin lagunya Stiko yang Stress Out itu, sampai si pemilik lagunya itu heran. Dia langsung naik di top global Spotify gara-gara Rafathar muterin lagunya dia. Ya, itu beda lagi lah, beda cerita lah. Bahkan Raffi Ahmad pun juga nggak bisa bikin tiap hari kayak gitu. Jadi itu juga momentum itu terjadi dengan sendirinya. Gitu. Intinya apa? Fokus kita itu sebenarnya gedein 2 ini aja sebenarnya. Paid itu harus berimpact ke on. Kalau kita ngendorse itu harus berimpact nambahin follower kita. Jadi jangan sampai kita ngendorse dan lain-lain tapi numpang lewat itu aja. Artinya follower kita juga nggak gemuk, engagement kita juga nggak naik, omset nggak naik. Nah,
Kalau misalnya ada yang nanya, apakah ada korelasi misalnya ada endorse yang langsung closingnya banyak, ada endorse yang nggak langsung berimpact ke closingan. Ya, itu kalau itu tergantung dari tipe produk yang kita jual. Produk yang kita jual ini masih butuh mengedukasi pasar lebih lama atau tidak? Kalau kasusnya yang aku angkat tadi ya, Pak Budiman dengan silau eyewear-nya, beliaunya itu ini produknya kacamata itu nggak perlu edukasi banyak. Yang penting modelnya bagus, gitu. Kayak misalnya kayak yang dipakai selebriti atau kayak yang dipakai aktor-aktor atau aktrisnya drakor itu laris gitu. Intinya gitu. Kalau memang nggak banyak edukasi, exposure naik itu berbanding lurus dengan conversion. Tapi kalau produk kita banyak dibutuhkan mengedukasi pasar. Misalnya Anda mau jual pasta gigi, pasta giginya berbasis xylitol yang nggak pakai ini ya, yang nggak pakai fluoride. Karena kan kalau ngomongin fluoride itu kan bahaya kalau buat anak. Dan itu mahal. Kalau pasta gigi Pepsodent itu 15.000 dapat. Kalau xylitol yang buat anak itu 150.000 sampai 200.000. Itu nggak mungkin sekali endorse langsung jebret, itu cukup susah. Nah, kita harus bisa bedain di situ ya. Jadi kalau kecepatan konversinya itu ditentukan oleh ini ya, sangat dipengaruhi oleh tipe produk. Ya mestinya gini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian harus bisa ngukur. Kalau harus ngiklan berapa kali, kalau harus ngendorse berapa kali itu sampai konversi, ya dari historical gini aja. Orang harus di-follow up berapa kali sampai dia bisa closing. Kalau misalnya nanya sekali, 2 kali bisa closing, berarti itu kemungkinan berbanding lurus tinggi. Tapi kalau masih butuh mengedukasi banyak, noise-nya tinggi. Saya sebut itu noise. Noise itu apa? Noise itu adalah kayak misalnya gini ya, kompetitor kita seperti apa gitu. Kayak misalnya kita mau promo produk, katakanlah skincare gitu. Kita harus tahu nih, skincare yang ada di pasaran itu yang terkenal merek apa, harga pasarannya berapa. Apakah yang kita sasar itu kurang lebih segmen marketnya sama dengan yang membeli produk tadi, katakanlah misalnya ada Scarlett, ada something gitu yang untuk market menengah gitu, menengah bawah gitu. Masuk nggak produk kita di situ gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk ke sana, istilahnya gini, di pikiran bawah sadar customer itu sudah kuat belum? Misalnya harganya serum itu pasarannya berapa sih? Kalau misalnya harganya serum pasarannya 100.000, terus kemudian kita masuk dan menjual serum harganya 200.000, itu pasti mengedukasinya susah. Harus jelas kenapa 200.000. Nah, kecuali kalau misalnya kita pakai pengait. Pengaitnya apa ya? Misalnya kita pakai selebriti yang lagi terkenal siapa gitu, kemudian kita libatkan. Kalau sekarang kan pemain kosmetik, skincare kan kiblatnya Korea. Rata-rata mereka ngeluarin budget lebih untuk endorse artis-artis Korea. Nah, lebih kencang mana promosi kita dengan yang mereka bikin. Nah, itu namanya noise. Suara dari kompetitor, terus pikiran yang ada di otaknya customer itu seperti apa, itu namanya noise. Noise-nya kuat nggak? Kalau noise-nya kuat, udah pasti kita akan keluar duit banyak untuk mengedukasi pasar. Makanya ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Positioning branding itu makanya penting itu ya gara-gara itu sih. Kalau kita cuma jual barang-barang komoditas gitu, minyak goreng gitu. Minyak goreng, seliternya berapa? Kalau misalnya seliternya cocok ya kita nggak usah mengedukasi pasar. Biasanya seliternya 15.000 pasti rame di pasar. Jualan telur ayam sekilonya berapa? Sekilonya 13.000 pasti rame di pasar. Kenapa? Karena yang dia lihat hanya harga aja. Kalau market ngelihatnya harga aja. Tapi kalau produk-produk yang perlu mengedukasi pasar, kita harus berpikir keras nih. Kalau pakai paid channel dan kita bergantung. Ingat ya, bukan berarti paid channel nggak boleh.
pay channel itu perlu, tapi jangan tergantung. Jangan memiliki ketergantungan di sana. Jangan sampai kita terus-menerus pada situasi kalau kita nggak ngiklan, nggak endorse, nggak ngomset. Kita menghindari itu. Posisinya menghindari itu. Makanya kita harus pintar-pintarnya cari alternatif. Alternatifnya apa sih? Alternatif yang lebih murah itu kolaboratif. Sorry, aku tipe. Kolaboratif itu artinya apa? Misal produk kita apa? Skincare. Follower kita berapa? 10.000. Coba deh cari produk-produk lain yang complementary dengan produk kita. Misal, kalau produk kita skincare. Terus habis itu yang kira-kira kalau orang pakai skincare itu tambah cakep kalau apa? Oh, misalnya ada aksesoris lain nih. Aksesoris. Apa aksesorisnya? Misalnya tas. Cari deh brand lain, tas yang mau diajak kolaboratif post. Ya, jadi goalnya di sini kolaboratif post. Artinya apa? Audiensnya dia dapat exposure dari kita, brand kita juga dapat exposure ke audiensnya dia. Saling tukar seperti itu. Apalagi ya kita definisikan aja, aksesoris, terus fashion, baju, sepatu, dan lain-lain. Nah, kolaboratif post itu berarti kita harus melisting. Coba nih data nih. Ini solusi untuk kita yang males ngeluarin duit banyak. Ya, ini kita bisa main di sini. Biasanya kalau kolaboratif post itu lebih kualitas audiensnya lebih kuat dibandingkan page channel biasa. Lebih kuat ini. Nah, itu solusinya ya, reach. Jadi nomor 1 itu reach. Yang kedua itu intensity. Intensity itu apa? Intensity itu adalah seberapa kuat interaksi kita dengan database yang kita punya. Itu namanya intensity. Kekuatan ini yang pertama 1, frekuensi. Seberapa sering. Yang kedua, relevansi dari konten. Sering posting, tapi kontennya nggak relevan, itu sama aja dengan ngejang. Ngejang itu berarti nyampah. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita punya on channel itu memang kita nggak akan dibatasi. Nggak akan dibatasi. Seberapa sering kita posting nggak akan dibatasi. Mau kita posting sekali, mau 3 kali seperti minum obat, atau mau 10, 2 kali juga nggak masalah. Gitu. Mau story sehari 5 kali, atau sampai kayak titik-titik kecil gitu, kayak garis, terserah. Tetapi kalau nggak ada relevansinya, itu ujungnya adalah ngejang. Sama analoginya kalau misalnya tamu datang ke rumah kita, makanannya banyak, tapi nggak ada yang enak. Orang juga nggak betah juga. Makanya CRM itu harus bisa ngukur. Sebenarnya frekuensi paling nyaman itu berapa kali sih? Misalnya kita ngonten, kita bikin story, kita nge-reels, itu berapa kali sih mereka? Kalau broadcast, nah, terutama yang sifatnya direct langsung ya, broadcast itu harus hati-hati sekali. Sebenarnya kalau broadcast itu aturannya 1 minggu sekali itu udah tinggi banget. 2 itu nearly overdosis, 3 itu udah overdosis. Jadi kalau broadcast itu misalnya WA blast, SMS blast, itu teman-teman harus hati-hati banget. Nah, kalau relevansi ini gimana tipsnya agar relevan? Itu selalu bertanya ke audiens kita. Ini gimana kita secara rutin mengukur konten yang Bapak Ibu paling suka apa? Kenapa suka konten ini gitu? Mana menurut Bapak Ibu gitu yang konten kita nggak relevan, nggak harusnya ada. Kenapa alasannya? Secara berkala lakukan pengukuran. Kuncinya di situ sih. Ya entah itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali harus kita lakukan pengukuran. Mana konten kita yang paling Bapak Ibu ingat? Nah, itu penting mengukur relevansi konten. Kenapa? Kalau
konten kita nggak banyak tapi relevan itu jauh lebih bagus dibandingkan konten banyak tapi ngejam, tapi nyampah gitu. Harus berhati-hati di sini. Nah, berikutnya adalah conversational. Conversational itu apa? Conversational itu adalah ketika kita menggenerate traffic itu untuk ini ya. Conversational itu erat kaitannya dengan tujuan kita mendapatkan ini. Earn channel. Earn channel itu adalah exposure yang tidak kita bikin sendiri. Jadi kalau misalnya ada platform yang merekomendasikan konten kita di explore gitu. Terus ada authorized people, influencer endorsement yang tanpa kita minta, dia tiba-tiba nge-repost konten-konten kita. Sama kayak konten, salah satu konten saya tiba-tiba nggak tahu di-repost sama Yusuf Mansur. Padahal konten-konten saya yang lainnya itu nyindir Yusuf Mansur gitu. Nggak tahu dia pengen nyinggung saya atau gimana, nggak tahu. Tapi itu earn channel. Kita bisa dapetin itu. Kita bisa dapetin itu. Earn channel ini jujur ya, susah diprediksi. Yang bisa kita lakukan adalah, nah saya kasih tahu gimana cara triknya mempertingginya. Jika ada beberapa authorized profile yang mengendorse konten kita, itu peluang untuk kita mendapatkan konten yang dipublish, yang direkomendasikan oleh platform itu tinggi banget. Tinggi banget. Ya, makanya didesain aja. Jadi kalau kita punya kenalan beberapa influencer, yuk kita gantian, yuk aku bikin satu postingan, nanti kamu respon ya di kontenku. Nanti kalau misalnya aku bikin ini, kamu bikin konten, gantian kita yang respon. Nah, itu kejadian bisa dilakukan kalau kita sesama profil kuat. Kalau kita nggak kuat gimana? Kalau kita nggak kuat, kita bisa hire authorized profile, orang yang memiliki authority tinggi untuk berinteraksi dengan konten kita. Nah, ini salah satu strateginya Aulia Fashion sebelum dia menuju ke 2,2 juta follower sekarang gitu ya. Masih merangkak dari bawah banget konten Sumi Sultan itu. Dia melibatkan satu authorized profile. Apa itu? Dagelan. Dagelan itu kan followernya banyak banget. Dia melibatkan dagelan untuk merepost kontennya. Dari situ dia dapat exposure. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Jadi itu bisa dibantu. Kenapa nggak langsung minta authorized profile untuk langsung jualan? Nah, itu tadi sih. Kembali lagi ya, tujuan kalau kita ingin menjalankan channel marketing dalam jangka panjang, goal kita itu ingat, own channel. Own channel. Bagaimana menggemukkan konten kita. Jadi bikin aja konten yang diduetin sama endorser sama influencer. Bukan si endorsernya jualan langsung. Ya sesekali mereka jualan nggak apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka naikin exposure dari akun kita, dari konten kita. Itu yang jauh lebih penting. Karena tujuan kita jangka panjang. Nah, jangan sampai lupa tujuan utama kita ya. Own channel. Nah, yang terakhir adalah hook. Hook itu adalah sesuatu yang nyangkut. Sesuatu yang dalam 3 detik pertama dia bisa menyita perhatian. Jadi kalau kita belajar copywriting, terus seni menulis judul, seni bikin cover atau thumbnail, itu bagian dari hook. Nah, ini experimenting juga sih, tapi eksperimennya kita, cari aja akun-akun yang populer gitu. Cari aja akun-akun yang populer. Terus habis itu cari tahu, mereka biasa bikin, cari benchmark lah istilahnya. Akun populer, kemudian cari tahu mereka cara bikin headline itu seperti apa, bikin thumbnail itu seperti apa. Ngapain mikir dari zero gitu.
tiru aja cara-cara mereka. Ya meskipun jangan terlalu kotor ya. Kayak misalnya gini, aku kemarin kan negor adminku gitu. Dia manage satu akun gitu. Kok ada typo-typonya gitu. Jadi ada beberapa postingan yang ingat ya, aku ngerti lah mungkin sesama digital marketer pasti ngerti lah. Tulisan yang disalah-salahin ejaannya dengan tujuan menciptakan fake engagement. Sebenarnya tujuannya mereka menciptakan engagement. Ya kayak misalnya nulis Yusuf Mansur jadi Yusuf Manur gitu. Salah ejamin. Salah itu kan menciptakan komen kan. Kalau komen nambah kan sebenarnya itu naikin secara algoritma itu naikin engagement rate juga gitu, naikin exposure juga gitu. Tapi sebenarnya itu fake. Aku bilang fake sama kayak misalnya yang pengen saya mau bagiin ebook gimana naikin omset dalam sebulan nih gitu. Yang mau bilang mau itu fake engagement. Tidak otentik, tidak conversational. Nah, sebenarnya kalau saya sangat menyarankan kalau kita ngomongin inbound marketing gitu ya, hindari sebenarnya trik-trik seperti itu saya sangat tidak menyarankan. Makanya saya menegur admin gitu. Enggak usah kayak gitulah nyari engagement. Ya nyari engagement ya konten kita harus relevan. Jadi naikin engagement itu harus nguatin dari relevansi konten kita. Nah, tipsnya apa? Tipsnya adalah ya ride the hype. Kalau di sini kita bisa numpang apa yang lagi viral. Iriskan dengan value produk kita. Kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak bisa ya jangan maksa. Tapi menumpang apa yang lagi diomongin banyak orang itu bisa. Nah, kurang lebih seperti itu sih awalan kita ya sebelum kita ngomongin karena nanti ini kita manage loh. Customer relationship management itu bukan cuman kita ngumpulin database ngeblast. Nah, itu miskin sekali maksudnya pemahamannya jika seperti itu. Jadi lebih bagaimana bikin orang yang ada di database kita itu betah, merasakan value dengan kehadiran kita gitu. Jadi nggak sia-sia follow kita, banyak value yang mereka terima. Terus habis itu mereka juga berpikir karena mereka suka dengan value kita, karena mereka betah, akhirnya mereka berpikir merekomendasikan konten-konten kita untuk circle mereka, untuk pertemanan, terus untuk istilahnya keluarga dan lain-lain. Jadi selalu berpikir bahwa CRM itu adalah bagaimana naikin value bagi pelanggan atas relationship yang kita bikin. Makanya filosofinya flywheel itu tidak ada ujungnya. Semakin muter, semakin kuat hubungan kita dengan si leads, dengan si customer. Nah, kurang lebih seperti itu. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, kita ada waktu beberapa menit untuk diskusi. Ya, ini ada pertanyaan di chat ya. Ada pertanyaan dari Pak Muhammad. Bangun database WA dan email sudah 26.000, tapi belum dipilah dan diperiksa apa maunya. Rekomendasi tools. Sebenarnya tool free aja ya, kalau tadi disebutin ada kontak atau mungkin di Mas Andika mungkin ada juga ya tim punyanya Kang Dewa, dia punya juga gitu. Banyak sih kalau tools sih sebenarnya free aja sih. Tapi yang pesan saya itu cuma satu itu. Satu, relevansi nggak kontennya. Itu aja sih. Sebenarnya sih kalau kita nggak nge-reach 26.000 semuanya gitu. Tapi kita bisa menjalin interaksi yang bagus dengan 1.000 orang aja itu dari 26.000, 1.000 aja itu seneng sama konten kita. Oh, itu udah powerful banget. Serius, itu udah powerful banget. Dikonversi ke penjualan.
Kalau kita biasanya sih pakai kontak, kalau Evapora itu pakai apa sih? Lupa aku punyanya. Karena yang jalanin di Evapora yang bagian blaster itu Mas Ihsan. Nah, sekarang lagi ini dia. Lagi besok sih. Besok ada sesinya Evapora di kelas premiumnya Evapora yang bayar 50.000 itu khusus bahas WA marketing itu ada. Ya. Oke, dari Mas Priyo, bagaimana mengelola agen atau reseller agar naik engagement-nya? Untuk sistem ini banyak tantangannya banget. Jadi jadi kita harus bisa bedakan gitu ya, antara interaksi dengan sekedar rutinitas. Kalau benar-benar deep interaction gitu, benar-benar kita ngobrol sama mereka, gimana kabarnya gitu, yang kita omongin bukan cuma target, bukan cuma jualan gitu. Bahkan kita lebih banyak diskusi, mereka lagi seneng apa sih, lagi seneng ngobrolin apa gitu. Entah itu ngobrolin yang lagi viral, yang misalnya ngomongin drakor apa ya. Aku nggak tahu tema yang lagi hot di kalangan emak-emak apa. Yang jelas menyesuaikan ya. Obrolan emak-emak dengan obrolan istilahnya, kalau reseller kita kan macam-macam. Kalau ada yang resellernya umum gitu, nyampur antara bapak-bapak dan emak-emak, ya pasti beda topik. Tapi yang pasti satu, ketika kita mau mendeliver sesuatu, pastikan itu ada value buat mereka. Value itu, ingat ya, value itu persepsinya bukan persepsi kita, tapi persepsi dari mereka. Kayak misalnya gini, saya mau bikin financial literasi gitu untuk agen atau reseller saya. Ketika saya mau ngomong seperti itu masih dari perspektif saya. Kenapa bikin seperti itu? Karena saya berpikir dengan ini ya, dengan financial literasi itu membantu emak-emak ngatur keuangannya, kesehariannya. Jadi mereka nggak pusing lagi gitu. Jadi berapapun penghasilan yang mereka terima, mereka akan bisa manage dengan baik. Menurut saya itu penting, tapi kita ukur lagi. Benar nggak sih mama itu butuh itu? Jangan-jangan mereka cuma butuh gimana nambahin omset, gimana nyenangin suami, gimana tips memilih baju, skincare, dan lain-lain. Nah, kita tetap harus nanya. Yang kedua, setelah kita berikan, tanya lagi, gimana pendapatnya tentang konten gitu. Jangan lempeng. Lempeng itu yang penting kita punya jadwal, terus jadwal kita selesai, itu selesai. Wah, itu bahaya. Itu berarti kita pola pikirnya masih marketer-centric. Marketer-centric itu yang penting kerjaannya marketer beres. Yang penting udah di schedule, yang penting udah di post, masalah relevan nggak dipikir. Nah, itu namanya marketer centric. Marketer beres. Yang fokus kita itu ada di customer centric. Kalau kita ngomongin customer centric, kita akan ngomongin tentang relevansi konten. Itu topik utamanya pasti ini. Konten kita berguna nggak sih? Nah, berguna atau tidak? Disukai atau tidak? Ada masukan apa? Ini customer centric. Gimana nih penyajiannya, jamnya, bahkan enaknya jam berapa ya kita kirim ini gitu. Bener-bener ngobrol, interaksi gitu. Jangan hanya ngomongin target. Target saya itu udah pasti lah, tapi munculnya jangan cuman pas ngomongin target aja. Jadi kalau kita ngomongin target aja, cuman nagih-nagih gimana targetnya terpenuhi, yang ada di persepsi pikiran bawah sadar channel kita, agen, distributor, ya kita itu semacam kayak tukang tagih aja, jadi debt collector gitu. Image-nya
ya meskipun menurut kita itu bagus, lagi target itu bagus, tetapi ketika pembawaannya nggak bagus, vibes-nya nggak bagus, jatuhnya juga nggak bagus. Itu makanya fokus ke customer centric, pendekatannya di customer centric. Jadi lebih ke ini ya, kedekatan antara kita dengan channel kita, agen, distributor, reseller itu jauh lebih penting. Kalau misalnya, waduh, ini kan grupnya banyak banget. Bagaimana saya bisa memanage semuanya, tapi dengan intimacy, dengan dekat, dengan kekeluargaan. Kalau misalnya kita kesulitan bangun leader-leader di sana yang bisa manage itu penting. Kalau semuanya kita tarik ke pusat, tapi pusat nggak bisa handle, karena mungkin jumlahnya terlalu besar, lebih baik jangan diterusin. Maksudnya gini, segera bangun leader-leader lah di kelompok-kelompok kecil itu, biar mereka lebih intens. Baru kita munculnya tiap seminggu sekali atau sebulan sekali, gitu. Itu nggak apa-apa. Nah, pertanyaan dari Pak Adi, dalam memilih authorized profile untuk keperluan itu kan tidak relevan dengan tidak relevan berarti naikin exposure aja. Sebaiknya jangan sih, kecuali goal kita cuman ini aja, cuman untuk dikenal aja. Tapi sebaiknya jangan, karena kalau kita cuman ngejar exposure tapi nggak ada relevansinya, tetap bakal berat di ongkos nanti ke depannya, Pak Adi. Mungkin Pak Adi berpikir gini, aku berada di bidang ini, terus endorser yang kuat di situ itu nggak ada gitu. Ya bisa jadi ya gini ya. Kalaupun kita melibatkan mereka, itu bikin kontennya jadi ini, jadi lebih interaktif lagi gitu. Maksudnya gini, aku mau endorse Ria Ricis gitu, Ria Ricis, terus kemudian dihubungkan dengan bidang pertanian gitu. Nah itu mikir keras nih, kebetulan kan aku punya startup di bidang pertanian. Gitu. Pasti mikir keras itu audiensnya Ria Ricis yang kebanyakan masih bocil-bocil gitu untuk mengendorse produk-produk seperti ini. Itu maksa banget sebenarnya, maksa banget. Nah, kalaupun exposure-nya dapat, audiensnya dapat, itu nggak bisa diapa-apain. Jadi saranku sih tetap fokus saja. Kalau boleh gitu, cari yang lebih general gitu. Misalnya kita ngomongin produk apa nih? Produk yang mau biasanya kalau yang sangat segmented ini produk ke korporasi gitu. Boleh Pak Adi nanti direspon. Aku lupa Pak Adi produk apa ya gitu. Nanti direspon di komen. Kita cari dengan yang lebih semestanya lebih gede, tapi dia nggak beririsan langsung. Misalnya aku endorse Coach Indrawan gitu. Coach Indrawan kan dia bukan pertanian, tetapi mungkin dari sisi inovasinya nyambung gitu. Kalau dari Deddy Corbuzier gitu, itu dari sisi smartnya mungkin smart farming atau apa. Jadi mencari ada nggak sih karakter yang bisa diiriskan gitu dengan endorser kita. Kalau nggak ada, jangan maksa sih. Saran saya jangan memaksa. Kalau yang ada tepat sama itu bagus, kayak misalnya skincare dengan beauty blogger gitu, dengan vlogger-vlogger kecantikan itu tepat sama. Kayak misalnya Tasya Farasa atau siapa gitu, itu tepat sama. Tapi kalau yang nggak ada, cari yang ada irisan karakternya kayak tadi ya, misalnya diambil karakter cerdasnya, karakter inovatifnya, atau karakter smart-nya. Nah, itu bisa kita ambil. Tapi jangan maksa. Oke, ada lagi? Oh, fashion muslim ya. Fashion muslim insya Allah banyak banget Pak Adi. Banyak banget. Cuman ini aja sih, dari hasil diskusi dengan klien itu banyak yang nggak amanah sih memang endorser itu. Kadang kita minta postingnya kapan, dia postingnya
kapan juga gitu. Maksudnya nggak sinkron dengan timeline kita. Terus yang kedua, mereka benar-benar nggak ini ya, benar-benar nggak memperhitungkan kalau kita sudah bayar mahal, misalnya kita udah bayar 10 juta gitu. Tapi mereka nge-reviewnya sekenanya gitu. Mereka asal-asalan aja. Makanya penting bagi kita untuk nyari testimoni. Gitu. Misalnya gimana sih pengalamannya mengendorse ini bagus nggak gitu. Cari seperti itu di samping pengalaman kita sendiri ya. Kalau pengalaman kita sendiri kan pasti biayanya mahal gitu. Karena kan kita yang nyoba gitu. Tapi kita bisa cari komunitas yang recommended siapa sih. Kita bisa belajar dari situ. Nah, contohnya misalnya ini Pak Adi nih, Passion Muslim. Jadi kita nggak harus selalu dengan endorser yang itu ya, endorser yang benar-benar makro atau call yang benar-benar gede. Kita bisa cari complementary tadi. Jadi brand complementary tadi. Misalnya si aksesoris, skincare, terus mungkin tempat nongkrong, kita bisa saling endorse di situ. Kita bisa saling gantian collaborate posting. Oke, ada lagi kira-kira yang ingin dipahami, yang ingin ditanyakan? Mau, iya, halo. Oke. Ini Mbak Gina mau tanya, unmute. Halo, selamat siang Pak Ipul. Oke, selamat siang Mbak, gimana? Aku lagi terapin tuh yang developing own channel itu ya. Jadi kita coba bikin outline stories konten kita tuh berdasarkan dari persepsi konsumen terhadap brand kita gitu. Nah itu engagement-nya tuh tinggi banget, tapi belum generate kayak menambah followers kayak gitu belum tuh Pak Ipul. Biasanya mau beta testing satu konsep baru tuh berapa lama sih kita bisa tahu ini adalah sampel yang cukup atau enggak gitu loh. Ini beta testing konten atau beta testing produk? Konten. Sebenarnya sih kalau konten 1 minggu udah kelihatan sih. Misalnya dari insight-nya gitu kan. Misalnya di Instagram itu kan ada insight-nya. Mereka mampirnya gara-gara apa? Yang pertama, apakah benar dia dari follower kita sendiri? Terus yang kedua, dari kualitas komennya itu kita bisa lihat. Misalnya kalau komennya sudah menyampaikan ekspresinya, oh gila, keren banget, seneng banget, pengen banget deh seperti ini. Atau apalagi sudah menyampaikan opini pribadinya gitu. Ini misalnya kita ngobrolin masalah apa ya? Di bidang apa Mbak Gina? Konten yang pernah dites? Yang lagi dites ya? Kan kalau kita karena value kita salah satunya sustainability nih. Nah di bulan mid April sampai baru seminggu jalan sih. Jadi baru seminggu jalan kita coba engage story-nya customer kita. Jadi yang punya story itu customer kita gitu loh. Terus kita interaksi ke situ. Ya kita masukin ke dalam satu flow communication punya kita, terus kita tagging mereka sebagai collaborators. Kayak gitu. Kita bisa coba skincare kalau produknya. Itu ini enggak? Ada seleksi follower dari itu berapa gitu ada nggak? Dari customer. Result engagement-nya ya? Sebelum kita pilih kan, kita mau interaksi dengan siapa, itu udah seleksi dulu nggak dengan customer dengan kriteria tertentu, misalnya
Ya, of course. followernya. Kita mau enggak kalau dari sisi followersnya mereka kita nggak nge-assess sejauh itu, tapi kita assess dari jadi kita tuh punya program namanya programnya itu litter relief. Intinya tuh orang tuh nggak bikin sampah baru pada saat dia beli lagi produk kita gitu. Nah, orang-orang yang sudah genuinely menggunakan program ini kayak udah 10 kali bolak-balik beli gitu ya. Udah nggak perlu di question lagi whether they use it for a while apa regulars gitu, udah jelas mereka habitual. Jadi kita coba qualified orang-orang ini dari situ. Kemudian kita coba bikin interview sama mereka, terus kita ngertiin point of view-nya mereka karena menarik banget, ternyata seru banget. Terus kita bikin nge-develop konten. Ya, bikin story itu ya. Di feed sih. Di feeds. Nah, itu so far engagement-nya naik banget. Ya. Karena dikerjain baru dikit ya, baru semingguan jalan. Karena di kemarin tuh gara-gara ikut kelasnya Pak Ipul yang inbound, aku tuh jadi nge-challenge lagi seluruh aspek-aspek pendekatan kita ke konsumen kan. Nah, salah satunya terus aku bilang sebenarnya kalau kita mau dapat perhatian dari audiens, kita harus punya perhatian ke audiens. Satu itu, yang kedua nggak boleh gimmick gitu loh, kayak ya betul-betul memberikan story-nya customer aja, toh mereka juga punya point of view-nya keren-keren gitu loh, dibanding kita sebagai brand kan terbatas banget gitu, intentionnya jualan gitu. Kalau mereka tuh intentionnya bisa luas banget gitu loh. Iya. Nah, cuman yang aku tuh jadi curious tuh kayak aku udah ngelihat likes-nya meningkat banyak, terus orang start to notice ternyata konsumen lu keren-keren banget orangnya gitu. Itu satu gitu, tapi karena ikut ngangkat brand kita. Betul. Tapi ini aku bingung kan, nge-sustain itu kan pasti, misalnya gini contohnya untuk bulan April ini kita kan sustainability temanya. Untuk bulan Mei kita pengen ngomongin tentang bagaimana kita nge-engage orang-orang yang melihat aspek transparansi sama efikasi itu penting. Jadi nanti profil konsumennya yang bakal kita engage ke dalam konten kita juga profilnya akan berubah, bahasanya juga akan berubah gitu. Cuma jadi kayak mikir berapa lama ya kita bisa tahu untuk nge-testing bahwa this is the right way to do gitu loh. Iya, sebenarnya sih ya begini ya. Kalau seminggu itu sebenarnya, apalagi kalau umurnya Instagram itu nggak panjang biasanya. Instagram itu biasanya cuma beberapa hari. Sebenarnya seminggu itu bisa cukup sih buat ngamatin ini ya. Perubahan pola di audiens kita itu sudah cukup. Terus untuk yang pertama kan kita ngamatin perubahan pola. Terus yang kedua itu kita coba ngamatin kira-kira mana tema yang works, mana yang enggak. Sebenarnya ada dua itu yang ingin kita dapetin insight-nya. Nah, kalau untuk bagaimana digiring ke sales gitu, itu ada satu ini tersendiri. Kalau tadi Mbak Gina menyampaikan bahwa ini kayak misalnya tadi, keren-keren ya customer kamu ya. Nah, ini memang salah satu dari lifting customer story gitu, mengangkat customer story itu untuk menciptakan customer validation. Social proof bahwa produk kita itu sudah banyak digunakan oleh orang dan orangnya itu karakternya seperti ini, dan itu secara tidak langsung itu mengangkat sih. Secara intinya gini, kalau kita konsisten melakukan seperti itu aja, itu akan menggiring orang untuk ke trust kok. Jadi akan closing dengan sendirinya, entah itu di week 3-nya atau di week 4-nya itu pasti akan berimpact. Ya, cuman mungkin nanti kita kasih stimulus lagi, bisa jadi nanti kita kontesin story-nya, dikontesin gitu untuk naikin ini, untuk naikin exposure lagi, sama membuatnya lebih menarik. Itu sih challenge-nya. Oke, thank you Pak. Siap, sama-sama Bu Gina. Nah, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya kenapa saya bilang ini fundamental. Karena orang masih salah kaprah sih. Jujur orang masih salah kaprah. Masih berpikir bahwa yang namanya CRM itu adalah cuman ngumpulin database, terus gimana nyari tools untuk ngeblang. Nah, itu yang saya khawatirkan kalau kita masih
stay di pemahaman seperti itu karena nggak akan berdampak apa-apa gitu. Bahkan malah itu berpotensi menyebabkan orang ini kenapa sih orang ini nyepam terus gitu, spamming, kita malah dipikir akan melakukan spamming gitu. Nah itu yang ditakutkan seperti itu. Fungsi dari CRM itu adalah bagaimana merekatkan hubungan antara kita dengan audiens. Entah itu posisinya dia sebagai lead, belum pernah beli dari kita ya. Kalau kita ngomongin lead kan berarti dia belum pernah beli dari kita, atau dia posisinya sebagai customer. Kalau dia sebagai lead, artinya ada 2 goal. Yang pertama, tujuan kita adalah naikin closing rate-nya mereka karena dia Jadi goal kita adalah gimana naikin closing rate sekaligus membuat mereka menjadi evangelis kita. Jadi kalau ini pakai definisinya Pak Bi ya, orang yang belum beli tapi sudah ngerekomendasiin produk kita yang namanya brand evangelist. Tapi kalau orang sudah beli dulu baru ngerekomendasiin karena dia sudah punya experience, itu namanya brand advocate. Nah, kalau leads itu salah satu tujuannya brand evangelist tadi. Jadi gimana orang yang belum beli tapi senang sama konten-konten kita. Misalnya dia terinspirasi dengan cerita customersnya Mbak Gina tadi ya. Kemudian dia nge-share tuh, keren ya ternyata ya customernya ini. Dia bagiin lagi ceritanya karena ceritanya mungkin benar-benar menginspirasi orang. Gitu. Akhirnya itu dibagiin ceritanya, akhirnya orang lain ikut terinspirasi. Nah itu sebenarnya dia sudah menjadi evangelis. Meskipun bisa jadi orang yang ngebagiin tadi belum pernah membeli produk kita. Nah, goal berikutnya adalah menciptakan brand advocates tadi. Brand advocates berarti setelah dia beli, loyalitasnya meningkat. Repeat ordernya tinggi, berpotensi dilakukan upselling karena trust mereka juga naik. Dan yang terpenting lagi adalah mereka mendatangkan customer baru untuk bisnis kita dengan reviewnya, dengan testimoninya dan lain-lain. Jadi sebenarnya gini, ada 2 model review dan testimoni gitu ya. Satu, model yang langsung di platform yang ada di platform kayak misalnya di marketplace dia bintang 5, komentarnya positif. Terus di Google My Business dia reviewnya bintang 5, komentarnya positif, komen-komennya juga positif. Itu memang ada. Tapi yang terpenting adalah story nih. Jadi kalau misalnya ada customer yang punya pengalaman yang bagus dan dia profilnya bagus, kita gali ke mereka, punya story yang menarik nggak? Cerita pengalaman yang menarik dengan produk kita nggak? Nah, itu kita olahkan. Tugas kita sebagai business owner, sebagai brand owner, kita yang merancang nih. Kita yang merancang story-nya nanti seperti apa. Ya, tapi jangan dicampur ya. Story IG dengan story definisi inbound. Story dalam definisi inbound itu ya konten. Singkatnya adalah konten dengan alur naratif. Nah, itu story. Nah, itu yang nanti kita bikinnya di situ. Nah, fungsi customer relationship management, nah sebagai lemnya sebenarnya. Sebagai lemnya, sebagai perekatnya. Kalau kita dekat dengan audiens, itu secara otomatis kok. Kita tahu, oh konten ini valuable nggak dengan customer saya, dengan audiens saya. Konten ini disukai nggak? Konten ini kira-kira kalau aku posting, sense-nya positif atau negatif. Gitu. Itu kita akan ngerti sendiri. Karena kita nggak bisa prediksi ya. Kita nggak bisa prediksi kejadian-kejadian di internet itu benar-benar berubah sangat drastis. Bayangkan kayak misalnya, ambil aja kayak gini. Kasusnya pemerintah mengangkat Maudy Ayunda sebagai juru bicara G20. Event sebesar itu pemerintah mengangkat G20. Kemarin orang masih banyak memuji, tapi kemudian muncul kritikan-kritikan pedas dari majalah media internasional. Sekarang nggak main-main yang kritik kayak kelasnya Bloomberg dan media-media global lainnya gitu.
karena Maudi sempat mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting, misalnya tentang isu-isu Rusia dan lain-lain. Nah, itu jadi sorotan dunia tuh. Nah, itu berubah. Jadi orang yang awalnya mendukung jadi berubah. Kalau di versi lebih recehnya lagi ada fenomena ini. Kayak kemarin itu ada influencer yang basisnya dia pengamen jalanan di Jogja, terus kemudian dia naik banget di 2021. Itu si Zidan sama Triswaka itu, dengan Triswaka itu. Dan di 2022 bulan April ini namanya jatuh banget. Sekarang lagi banyak konten yang ngejatuhin si Zidan ini. Gara-garanya apa? Mereka mengcover lagunya si Andika Kangen Band, tapi dengan nada mengejek. Wah, sekarang mereka habis jadi bulan-bulannya netizen. Nah, sebenarnya yang kita jaga adalah itu sebenarnya. Kalau kita dekat dengan customer, kita dekat dengan audiens, dengan bantuan CRM tadi, itu kita bisa tahu gitu. Misalnya audiens nggak cocok sama produk kita dengan layanan kita, mereka lebih memilih kontak kita langsung dibandingkan dengan mereka ngeviralin, ngeblas nggak jelas. Mereka ngeblas nggak jelas itu gara-gara mereka nggak bisa akses kita. Tapi kalau mereka dekat sama kita, aku yakin mereka lebih nyaman ngobrol sama kita, nyampein keluhannya. Selama kita orangnya enak. Nah, fungsinya customer relationship management itu luas ya. Sekali lagi, fungsinya luas banget. Nah, itu akan kita bahas lebih detail gitu di kelas yang lebih advance, inbound CRM strategy. Jadi udah ngomongin strategik gimana, bukan hanya ngumpulin terus ngeblas, tapi ngumpulin, manage database-nya, terus konten-konten apa yang cocok nih, yang cocok untuk fase attract, fase engage, fase delight, konten yang cocok untuk customer lama, customer baru, dan lain-lain. Nah, itu semuanya nanti dibahas. Oke, saya pengen mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di sesi diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan yang saya bagikan bermanfaat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang masih ingin ditanyakan, boleh. Saya kan biasanya kirim notif tuh, boleh ditanyain di grup atau dijapriin langsung, boleh kok, aku open. Sekali lagi terima kasih ya sudah ikut hadir pada pagi hari ini. Itu pembuka kita sebelum masuk ke kelas yang advance. Thank you sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Siap, sama-sama. Ya,